إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya adalah ibadatus sabr, ibadah bersabar. Saking mulianya ibadah ini sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an fi nahwi tis'ina mawdi'an, pada sekitar 90 ayat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad. Bagaimana tidak, ibadah sabar adalah ibadah yang pahalanya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang pahala mereka disempurnakan tanpa ada batasan. Ibadah sabar adalah ibadah yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ibadah sabar adalah ibadah yang bisa menjadi sebab seorang hamba mendapatkan ma'iyatullahil khassah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bahkan ibadah sabar adalah salah satu kunci utama untuk bisa masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah berikan mereka balasan bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka, jannatan wa harira, balasan berupa surga dan kain sutra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk menemui penduduk surga dari semua pintu, sambil malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang ibadur rahman, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan balasan al-ghurfah, yaitu surga yang tinggi, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Dan masih banyak lagi keutamaan dari ibadah sabar. Oleh karena itu, ketika seorang hamba diberikan oleh Allah nikmat dan kemampuan untuk bersabar, maka sungguh dia telah diberikan nikmat yang sangat baik dan sangat luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma u'tiya 'abdun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, tidaklah seorang hamba diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika kata sabar disebutkan, sebagian orang langsung membayangkan musibah, langsung membayangkan cobaan, langsung membayangkan bencana petaka, seolah-olah sabar itu hanya ketika terjadi musibah. Padahal para ulama menjelaskan sabar itu ada 3. Di antaranya adalah as-sabru ala ta'at, sabar menjalankan ketaatan. Sungguh bisa menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama mengatakan, dari 90 ayat yang berbicara sabar di dalam Al-Qur'an, kebanyakannya berbicara tentang sabar di dalam menjalankan ketaatan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb pemilik langit, bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah hanya kepada Allah, wastabir li ibadatih, dan bersabar menjalankan ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar di dalam menjaga salat. Di dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, kata Luqman kepada putranya, wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkan yang ma'ruf, cegah orang dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabar terhadap apa yang menimpamu di dalam jalan dakwah. Begitu pula di dalam menjalankan ketaatan menuntut ilmu, kita butuh kesabaran. Tanpa sabar kita tidak akan bisa tetap di dalam jalan menuntut ilmu ini. Apalagi ketika kita melihat teman-teman kita satu demi satu keluar dari mempelajari ilmu agama, kita butuh kesabaran. Perhatikan apa yang diceritakan oleh Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi tentang Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Firabri rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, dahulu aku menghadiri majelis qiraah Sahihil Bukhari, dan yang pertama kali hadir 90,000 orang yang hadir. Yang hadir majelis pembacaan Sahihul Bukhari 90,000 orang. Walam yabqa ahadun ghairi, walam yabqa minhum ahadun ghairi, dan tidak ada yang tersisa dari 90 itu kecuali aku saja, kata beliau. Sungguh kesabaran yang luar biasa. Begitu pula sabar di dalam menjalankan ketaatan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita butuh kesabaran, terutama ketika mereka sudah sangat tua. Bahkan para ulama mengatakan merawat orang tua ketika mereka sudah sangat tua lebih ditekankan daripada seorang ibu merawat anaknya yang masih kecil. Kenapa? Karena perjuangannya jauh lebih besar. Orang tua ketika merawat anaknya yang masih kecil, apa yang keluar dari anak itu lucu dan menggemaskan. Bahkan mohon maaf, kotoran anak, kotoran bayi itu terlihat menggemaskan. Bagaimana dengan kotoran orang tua kita? Maka membutuhkan kesabaran yang ekstra. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Masail, beliau mengatakan, fa innal abda la yakadu yaf'alul ma'mura bihi illa ba'da sabrin wa musabarah. Seorang hamba hampir saja tidak akan bisa menjalankan perintah kecuali setelah dia berusaha untuk bersabar. Fa bihasabi hadzal sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat. Tergantung kesabarannya, tergantung itu juga kemampuannya di dalam menjalankan perintah. Dan di antara cara untuk membantu kita supaya kita bisa bersabar menjalankan ketaatan adalah ingat bahwasanya sebagian orang yang melakukan kemaksiatan, mereka itu bisa bersabar di atas kemaksiatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tokoh-tokoh Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Dan tokoh-tokoh mereka itu pun berjalan, kemudian berkata kepada kaum Quraisy, "Umshu, berjalanlah kalian, au imshu, berjalanlah kalian, wasbiru ala alihatikum," dan bersabar mempertahankan berhala-berhala kalian. Bahkan dalam ayat yang lain mereka mengatakan, "In kada la yudilluna an alihatina," hampir saja Muhammad akan menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita, dari sesembahan-sesembahan kita. "Laula an sabarna 'alaiha," seandainya kita tidak bersabar mempertahankannya. Kalau orang saja bisa bersabar mempertahankan maksiat mereka, kenapa kita tidak mampu bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jenis sabar yang kedua adalah as-sabru 'ala tarkil manhiyat. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan. Ini pun butuh kesabaran ekstra, terutama ketika maksiat itu sudah memiliki jalan-jalan yang banyak untuk mendekati kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dia pernah mengatakan, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke sebuah bangunan yang agak tinggi yang ada di kota Madinah. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, "Hal tarawna ma ara?" Wahai para sahabatku, apakah kalian bisa melihat apa yang aku lihat? Para sahabat mengatakan, "La, wa ma tara?" Tidak. Memangnya apa yang Anda lihat wahai Rasul?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum kawaq'il qatar. Sesungguhnya aku benar-benar melihat fitnah-fitnah turun di antara rumah-rumah kalian seperti turunnya tetesan-tetesan hujan. Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, kenapa Nabi SAW menggambarkan fitnah-fitnah yang turun itu seperti tetesan-tetesan hujan? Lil kasrati wal umum, saking banyaknya fitnah dan saking meratanya fitnah pada saat itu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ikut menjelaskan, beliau mengatakan, kenapa Nabi SAW mengatakan, aku melihat fitnah itu turun di antara rumah-rumah kalian, lil qurbi, saking dekatnya fitnah di akhir zaman dengan kita. Bayangkan dulu orang kalau ingin berzina, dia harus pergi mencari tempat perzinahan. Sekarang ada orang bisa selingkuh dari dalam rumahnya sendiri. Dulu orang kalau ingin melakukan judi, dia harus pergi ke tempat perjudian. Sekarang ada judi online, butuh kesabaran. Link-link perjudian, link-link tontonan-tontonan yang haram masuk ke dalam HP-HP kita. Kalau tidak kesabaran dan tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jatuh di dalam fitnah-fitnah tersebut. Kita butuh sabar untuk menahan jari kita untuk tidak menekan link tontonan-tontonan haram, link judi online, game-game yang isinya judi dan seterusnya. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan jatuh. Oleh karena itu butuhkan kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan jenis kesabaran yang ketiga adalah as-sabru 'ala al-ibtila'at, sabar menghadapi ujian, musibah dan juga cobaan. Dan seseorang untuk bisa sabar menghadapi cobaan dan ujian di dalam kehidupan ini, maka dia perlu untuk menyadari dan mengingat beberapa hal. Yang pertama, kita harus ingat dunia ini memang diciptakan oleh Allah sebagai tempat ujian. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, ad-dunya wudi'at lil bala. Dunia ini diletakkan dan diciptakan oleh Allah sebagai tempat ujian. Kemudian yang kedua yang harus diingat, bahwasanya kita bersabar ataupun tidak bersabar, ujian itu akan tetap menimpa kita. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dinukilkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, Ali bin Abi Thalib mengatakan, in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur. Apabila engkau bersabar, takdir tetap akan menimpamu, tetapi engkau akan dapat pahala. Wa in jazi'ta jara alaikal qadar wa anta mauzur. Kalau engkau tidak bersabar, tetap takdir juga akan menimpamu, tetapi bedanya engkau akan dapat dosa. Oleh karena itu pilihan ada di tangan kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita sadari, bahwasanya ada orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita, tetapi subhanallah ujian mereka jauh lebih besar daripada kita. Siapa kita? Tanyakan sama diri kita, siapa kita sehingga menuntut untuk tidak dapat ujian, menuntut untuk tidak dapat cobaan? Siapa kita? Ada orang-orang hebat yang mereka ujiannya jauh lebih hebat daripada kita. Para nabi, para rasul. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling besar cobaan dan ujiannya? Maka beliau mengatakan, al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Para nabi, kemudian orang-orang yang kesolehannya seperti para nabi dan para rasul. Oleh karena itu perlu kita perhatikan, ini perlu kita ingat. Nabi SAW ketika beliau mendapatkan cobaan, beliau mengingat cobaannya Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis Bukhari Muslim beliau mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Musa. Laqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Dahulu Musa diberikan ujian lebih besar daripada ini dan Musa pun mampu untuk bersabar. Kemudian yang keempat, perlu juga kita ingat bahwa subhanallah nikmat Allah itu tidak ada putusnya. Bahkan ketika Allah menurunkan ujian, terkadang Allah menitipkan nikmat di dalam ujian itu. Makanya dikatakan oleh Shuraih ibnul Harith al-Qadhi, sebagaimana dibawakan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, dia mengatakan, inni la usabu bil musibati fa ahmadullaha 'alaiha arba'a marrat. Dia mengatakan, ketika aku ditimpa oleh musibah,
aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 4 kali. Subhanallah. Ditimpa musibah tetapi dia memuji Allah sebanyak 4 kali. Yang pertama, ahmadu idh lam yakun a'zama minha. Aku memuji Allah karena musibah yang menimpaku tidak lebih besar daripada ini. Ada orang-orang hebat, ketika dia kecelakaan tangannya patah, dia mampu mengucapkan alhamdulillah, hanya tanganku yang patah, kata dia, kepalaku tidak patah. Dia memuji Allah karena musibah yang menimpanya tidak lebih besar daripada ini. Kemudian yang kedua, wa ahmadu idh razaqani as-sabra 'alaiha. Aku memuji Allah karena Allah memberikanku anugerah untuk bisa bersabar menghadapi musibah ini. Kemudian yang ketiga, wa ahmadu idh waffaqani lil istirja' lima arju minas thawab. Aku memuji Allah karena Allah membimbingku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena aku mengharapkan pahala di balik ucapan tersebut. Dan yang keempat, wa ahmadu idh lam yaj'alha fi dini. Dan aku memuji Allah karena Allah jadikan musibah ini hanya menimpa duniaku dan tidak menimpa agamaku. Ini perlu kita ingat. Dan sebagai penutup, motivasi terbesar kita untuk bersabar adalah sabda Nabi SAW, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian di atas dunia ini sampai kalian menemuiku di atas di telagaku nanti. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.